Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja. Bab pertama, studi Al-Quran, ruang lingkup pertumbuhan dan perkembangannya. Pengertian studi Al-Quran merupakan terjemah dari kata ulum Al-Quran, bisa diartikan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa Rasul dan para sahabat, ulum Al-Quran belum dikenal sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Hal itu karena para sahabat adalah orang-orang Arab asli yang dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan mampu memahami isi Al-Quran dan juga mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Ulum Al-Quran pada masa Rasulullah berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah kepada para sahabat. Ulumul Al-Quran pada masa Khalifah. Pada masa Khalifah, tahapan perkembangan awal ulumul Al-Quran mulai berkembang pesat. Khalifah Abu Bakar dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama yang diperakasai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Ulumul Al-Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Mereka menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Bab 2, sejarah turunnya Al-Quran. Pengertian wahyu. Wahyu adalah masdar dari kata kerja waha yahi wahyan yang berarti memberi isyarat, mengirim utusan, berbisik-bisik, berbicara pada tempat tersembunyi yang tidak diketahui orang lain, mencampakkan ilham ke dalam hati, menuliskan, menyembelih dengan cepat atau buru-buru. Tujuan wahyu diturunkan untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Bab ketiga, ilmu ijma. Pengertian ilmu jama adalah studi sejarah dan metode penghimpunan, penulisan, serta pemeliharaan ayat-ayat Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad hingga pembukuan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dilakukan secara simultan melalui hafalan para sahabat dan penulisan pada media seperti pelepah kurma, kulit binatang, dan batu. Ilmu jama' Al-Quran pada masa Abu Bakar. Karena kekhawatiran akan hilangnya ayat-ayat suci setelah perang Yamamah, Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tim menyalin Al-Quran menggunakan dialek Quraisy, lalu pengumpulan fisik ayat-ayat dikumpulkan dari catatan para sahabat dan hafalan-hafalan para qurra. Setelah menjadi mushaf standar, Utsman mengirim salinannya ke berbagai kota besar seperti Mekah, Syam, Kufah, Basrah, dan memerintahkan membakar catatan atau mushaf lain. Upaya ini menciptakan standar bacaan yang seragam yang diterima oleh seluruh umat Islam hingga hari ini. Lalu bab keempat, qiraat Al-Quran. Al-qiraat menurut bahasa adalah ilmu tentang cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya dengan menyandarkan kepada perawinya. Ilmu qiraat bersumber dari Rasulullah. Asal usul qiraat. Al-Quran dibaca dengan sab'ah ar-ruf. Rasulullah bersabda, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian saya memprotesnya. Saya terus minta ditambah, maka ia memberi tambahan kepadaku sehingga sampai 7 huruf. Sejarah ilmu qiraat. Semakin besarnya cakupan wilayah umat Islam di mana banyak orang-orang dari berbagai suku bangsa dari luar negeri Timur Tengah yang mulai belajar agama Islam, sehingga mereka juga mulai belajar cara bacaan Al-Quran. Bab kelima, asbab an-nuzul. Pengertian asbab an-nuzul. Pengertian asbab an-nuzul adalah peristiwa turunnya Al-Quran, merupakan sebuah petunjuk Allah untuk menjelaskan berbagai peristiwa sehingga manusia dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menghadapi berbagai persoalan. Klasifikasi asbab an-nuzul ditinjau dari aspek bentuknya, diklasifikasikan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, asbab an-nuzul yang berbentuk peristiwa, dan yang kedua, asbab an-nuzul yang berbentuk pertanyaan. Bentuk yang pertama meliputi 3 jenis peristiwa, yaitu berupa pertengkaran, berupa kesalahan serius, dan berupa cita-cita atau keinginan.
Adapun asbabun nuzul bentuk yang kedua yaitu berupa pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa yang sedang berlangsung, dan masa yang akan datang. Urgensi mengetahui asbab an-nuzul. Mengetahui asbab an-nuzul sangat penting dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama menyangkut masalah hukum. Tanpa mengetahui asbabun nuzul, seorang musafir dapat melakukan kekeliruan dalam menetapkan hukum. Bab ke-6, munasabah Al-Quran. Pengertian munasabah. Menurut bahasa, munasabah berarti hubungan antara ayat atau surat satu dengan ayat atau surat yang sebelum atau sesudahnya. Macam-macam muhasabah dalam Al-Quran. Dilihat dari segi sifat, munasabah terbagi menjadi dua. Satu, persambungan yang nyata, hubungan antar ayat atau bagian Al-Quran tampak jelas dan kuat, sehingga satu ayat tidak sempurna tanpa ayat lainnya. Dua, persambungan yang tidak nyata, hubungan antar ayat tidak langsung terlihat tetapi dapat dipahami melalui penalaran dan kajian mendalam. Bab ke-7, pengertian Makiyah dan Madaniyah. Pengertian Makiyah dan Madaniyah adalah: yang pertama, pengertian Makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah, baik waktu turunnya sebelum Nabi melakukan hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah atau sekitarnya, seperti Badar, Uhud, dan lain-lain, baik waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad berhijrah dan atau sesudahnya. Dasar penetapan Makiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengenali ayat dan surat yang termasuk kategori Makiyah dan Madaniyah, yaitu cara simai atau qiyasi. Pengenalan cara simai adalah pengetahuan ayat dan surat Makiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Sedangkan pengenalan cara qiyasi adalah pengetahuan ayat dan surat Makiyah dan Madaniyah berdasarkan kriteria yang menonjol tersebut, antara lain melalui ciri kitabnya, kandungannya, redaksinya, dan uslubnya, dan sebagainya. Fungsi ilmu Makiyah dan Madaniyah. Manfaat mengetahui ayat atau surat Makiyah dan Madaniyah secara umum antara lain: mengetahui perbedaan uslub-uslub, mengetahui dialektika Al-Quran dengan masyarakatnya, mudah mengenali ayat-ayat atau surat yang turun lebih dahulu, mengetahui prinsip-prinsip umum, mengetahui sejarah pembentukan dan penerapan hukum Islam, mengetahui hikmah dan ditetapkannya dan diterapkannya suatu hukum, mengetahui teknik dan tahapan dakwah Islamiyah, dapat mengetahui situasi dan kondisi masyarakat kota Makkah dan Madinah, dapat menambah keimanan seseorang. Bab ke-8, muhkam dan muhkamat. Muhkam adalah ayat dalam Al-Quran yang memiliki makna jelas, tegas, dan tidak ada keraguan sehingga mudah dipahami dan dijadikan dasar hukum. Muhkamat adalah bentuk jamak dari muhkam, artinya kumpulan ayat-ayat yang jelas maknanya. Hikmah adanya muhkam dan muhkamat memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam memahami ajaran agama, menjadikan dasar yang kokoh dalam penetapan hukum, menunjukkan kesempurnaan Al-Quran sebagai kitab suci, menjaga umat Islam dalam kesesatan dan memahami ayat-ayat yang sulit. Bab ke-9, Ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz. Mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang diutus untuk menyampaikan risalahnya. Pengertian mukjizat Mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang diberikan kepada Allah kepada seseorang yang mengaku menjadi nabi sebagai bukti kebenaran kenabiannya. Bukti-bukti historis kemukjizatan. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai hidayah, peringatan, dan kabar gembira bagi semua orang yang beriman. Kadar kemukjizatan dalam Al-Quran. Kadar minimal ijaz Al-Quran adalah cukup hanya dengan satu surat lengkap sekalipun pendek atau dengan ukuran satu surat.
Bab ke-10, Aqsam Al-Quran. Pengertian aqsam adalah bentuk jamak dari bentuk tunggalnya, yaitu qasam yang artinya sumpah. Unsur-unsur qasam unsur-unsur qasam: fiil dengan pelantara huruf ba. Fiil qasam sering kali tidak ditemukan ayat qasam dengan tidak menyebut fiil qasamnya, tetapi cukup dengan menyebut huruf ba yang diganti dengan waw. Faedah sumpah dalam Al-Quran ada beberapa, yaitu menghilangkan keraguan, meruntuhkan syubhat, menegakkan hujjah, memperkuat informasi, menegaskan hukum dalam bentuk paling sempurna. Cukup sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan dari Dani. Pertanyaannya, apa itu asbabun nuzul dalam ayat Al-Quran? Mengapa penting mengetahui asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran itu? Untuk menghindari kekeliruan dalam menetapkan hukum. Cukup, Saudara Rido. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan sab'ah ahruf? Apa, Sepri? Apa yang dimaksud dengan sab'ah ahruf? Sab'ah aruf adalah 7 cara baca atau variasi dialek bahasa Arab yang digunakan saat Al-Quran diturunkan. Cukup, Saudara Sepri. Cukup. Pertanyaan selanjutnya, Nurmala. Gak ada kan? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.